شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali mari kita awali kajian senja hari ini dengan menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Semoga rasa syukur yang hadir di dalam hati kita menjadikan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Karena Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, jika kita hadir di tempat ini tanpa rasa syukur, maka kita harus takut kepada Allah. Karena kalau kita tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan, khususnya keburukan yang mungkin terjadi di pertemuan hari ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai bentuk kesyirikan yang kita sadari. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah adanya tujuan lain dari aktivitas kita selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari tujuan-tujuan yang buruk, tujuan-tujuan yang bisa menggeser kemurnian tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang tidak kita sadari. Boleh jadi ada kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak menyadari itu sebagai sebuah bentuk dosa yang bisa menghalangi terjadinya kebaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang baik, sejenak mari kita bersihkan kamar hati kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai ke materi The Power of Iman bagian kedua, yaitu iman kepada malaikat. Sebagaimana iman kepada Allah, maka iman kepada malaikat pun memberikan kekuatan yang positif kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian, kaitkan materi hari ini dengan diri kita. Apa kaitannya? Bukankah setiap diri kita punya banyak urusan? Betul tidak Bapak Ibu?
Ada banyak urusan, entah itu urusan pribadi kita atau urusan keluarga kita atau urusan yang berkaitan dengan orang lain dan sebagainya. Maka tenangkan hati kita dengan keimanan, ya, bahwa Allah itu yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk apa? Untuk mengurus berbagai urusan, ya. Yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Ia kehendaki. Di sini mengajarkan kepada kita sebuah kalimat bahwa kita tidak perlu sibuk dengan bentuknya, karena itu urusan Allah, itu kehendak Allah. Mau bersayap, mau tidak, mau 2, mau 3, mau 4, itu kehendak Allah. Maka kita tidak usah sibuk dengan bentuk dari malaikat. Tapi kita lebih percaya bahwa malaikat itu adalah utusan Allah untuk menyelesaikan berbagai urusan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk kuasa untuk menyelesaikan urusan kita dengan bantuan para malaikat. Lihat di hadis riwayat Bukhari disebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, ini kaitkan dengan ayat yang tadi, maka dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah fulan. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah ia. Maka para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkan permohonannya di dunia. Nah, iman kepada malaikat ini akan menghantarkan kita pada keyakinan bahwa ketika iman yang pertama sudah selesai, iman kepada Allah, maka selanjutnya kebaikan-kebaikan itu akan Allah turunkan lewat malaikat. Maka kalau kita tidak beriman kepada malaikat, yang terjadi apa? Kita kadang-kadang lebih percaya kepada jin, ya, lebih takut kepada setan. Contoh begini, siapa di antara Bapak Ibu yang takut dengan jin, yang takut dengan setan? Pertanyaannya sederhana, hebatan mana setan, hebatan mana jin dengan malaikat? Iya. Kalau ibu bapak yakin bahwa malaikat jauh lebih hebat daripada jin, harusnya jin yang takut kepada kita. Kenapa? Karena kita bisa saja dilindungi oleh malaikat. Masih ingat Bu? Ya, salah satu kisah nyata yang pernah beberapa kali saya sampaikan, kisah seorang perempuan yang penghafal Quran, begitu ya, yang pulang dari Islamic Center luar negeri, begitu ya. Islamic Center luar negeri, pulang harus melewati lorong. Ternyata di lorong itu ada penjahat yang terkenal memang suka memperkosa dan membunuh. Tapi ketika akhwat yang penghafal Quran ini sambil ketakutan terus mengulang-ulang hafalannya, maka apa yang terjadi? Si laki-laki ini hanya menunduk saja, kemudian dia lewat dengan selamat. Dan setengah jam kemudian dikisahkan esok harinya, itu ada perempuan yang diperkosa dan dibunuh. Padahal setengah jam sebelumnya perempuan penghafal Quran ini lewat. Iya. Karena perempuan penghafal Quran ini merasa terpanggil, dia membantu polisi. Pak, setengah jam sebelum kejadian, saya lewat tempat itu dan saya melihat laki-laki berjaket kulit, merokok, wajahnya begini, disket, begitu ya. Kemudian ditunjukkan apakah ini laki-lakinya? Iya, ditangkap laki-laki itu, di penjara. Nah, perempuan ini penasaran, ya. Ya. Penasaran kenapa laki-laki ini tidak mengganggu. Polisi pun penasaran, kenapa? Karena korban yang diperkosa itu jauh tidak lebih menarik daripada perempuan ini. Ternyata mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Jawaban si laki-laki yang jahat itu di hadapan perempuan penghafal Quran dan polisi ini, jawaban yang mengejutkan. Apa kata dia? Bagaimana aku mengganggunya, sedangkan di belakangnya ada dua laki-laki yang menjaganya, dua laki-laki tegap yang menjaganya. Dan ini hanya salah satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya salah satu kisah. Salah satu kisah yang terjadi di muka bumi. Boleh jadi kita menghadapi, pernah nggak Bapak Ibu sekalian mengalami suatu kejadian, kemudian Bapak Ibu merasa aneh. Tiba-tiba ada orang yang menolong, begitu. Tiba-tiba ada. Padahal kita pun tidak yakin siapa dia. Kita tidak tahu siapa dia. Boleh jadi itu adalah malaikat yang Allah utus untuk menyelesaikan berbagai urusan kita. Jadi intinya yang pertama, iman kepada malaikat itu adalah kita meyakini bahwa malaikat itu utusan Allah untuk menyelesaikan berbagai urusan. Maka dengan iman kepada malaikat, kita makin tenang bahwa urusan-urusan kita itu akan selesai dengan bantuan malaikat. Pendekatan yang lain Bapak Ibu sekalian,
Dulu kita pernah mungkin merasa takjub, bahkan sedikit tidak percaya. Kenapa laut di zaman Nabi Musa itu bisa dibelah, begitu ya? Kenapa laut bisa dibelah? Tapi kalau Bapak Ibu sekalian iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu utusan Allah untuk menyelesaikan berbagai urusan, maka dengan kuasa Allah, Allah menyuruh para malaikat untuk menahan air agar seperti terbelah, kan begitu ya. Apalagi urusan-urusan kita yang tidak sedahsyat urusan Nabi Musa. Iya. Dulu kita sering pernah mendengar Bapak Ibu sekalian ya, kalau zaman dulu itu ada kejadian bumi dilipat. Pernah dengar nggak Bapak Ibu sekalian? Bumi dilipat itu untuk istilah perjalanan yang bisa lebih singkat daripada jarak biasanya, ya Bapak Ibu sekalian. Pernah dengar itu atau pernah mengalami kejadian itu? Jadi misalkan Bapak Ibu ke satu tempat, normalnya itu Bapak Ibu melakukan perjalanan 3,5 jam. Tapi hari itu Bapak Ibu bisa melakukan 2 jam perjalanan atau 1,5 jam perjalanan. Pernah mendengar itu atau pernah mengalami itu? Iya. Maka kuasa Allah itu begitu. Atau yang umum, nih akang-akang, siapa yang naik motor sambil tidur, ngantuk banget dari Bandung, tapi selamat sampai Garut. Padahal beureum itu teh. Tapi dugi we sampai ke Garut, begitu ya. Subhanallah. Allah lah yang mengutus, gitu ya, para malaikat untuk menyelesaikan berbagai urusan. Atau ibu juga kalau perhatikan ada beberapa hal yang secara manusiawi ini sulit untuk selesai, tapi pada akhirnya selesai. Nah, harapannya iman kepada malaikat ini membebaskan kita dari segala bentuk syirik. Iya, pertanyaan sederhana, menurut ibu dukun sama malaikat hebatan mana? Iya. Lalu kenapa lebih percaya kepada dukun daripada malaikat? Mungkin karena iman kita yang lemah terhadap malaikat. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih tenang ya. Kalau ada dalam kesulitan, oh tenang, nanti Allah kirim malaikat untuk menolong kita. Lanjut dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Keimanan kepada malaikat ini mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani adanya mereka. Bapak Ibu harus percaya, harus yakin dengan hati yang tidak ragu bahwa malaikat itu ada. Dan sekali lagi malaikat ada untuk apa? Menyelesaikan berbagai urusan. Maka jangan kecil hati, jangan kecil hati. Yaitu kepercayaan yang pasti tentang keberadaan para malaikat. Lihat Quran surat Al-Anbiya ayat 26-27, Allah Ta'ala menyatakan keberadaan mereka dalam firman-Nya. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya, tidak mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Artinya kalau malaikat bekerja pasti itu atas perintah Allah. Maka kalau ada malaikat yang menolong kita, kita harus bahagia. Kenapa? Karena pasti Allah yang menolong kita lewat malaikat. Itu unsur yang pertama ya. Unsur yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang telah diketahui. Sedangkan malaikat yang tidak diketahui namanya wajib kita imani secara global. Jadi secara umum malaikat itu ada yang diberikan nama, ada yang tidak diberikan nama, tapi seluruhnya tetap makhluk Allah yang Allah utus untuk menyelesaikan berbagai urusan. Nah, mengingat nama malaikat yang kita ketahui sejak dulu, malaikat ada apa aja, Bu? Jibril, terus Mikail, itu mah lagu, Bu. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, gesok lamun diacak. Nuka hiji Jibril, nuka 5 Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Munkar. Maka nama-nama malaikat itu mudah-mudahan bisa menjaga kita dari keburukan. Contoh misalkan munkar nakir, begitu ya. Maka kita memiliki rasa takut nanti kalau kita melakukan kesalahan, begitu ya. Melakukan kesalahan bagaimana kalau nanti ditanya oleh munkar dan nakir. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian mengalami ketakutan, maka Bapak Ibu merasa tenang dengan meyakini adanya malaikat Jibril misalkan ya, yang begitu dekat dengan Allah, yang siap melakukan apa saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau Bapak Ibu sekalian meyakini bahwa alam semesta ini akan hancur dengan meyakini malaikat Israfil dan lain sebagainya. Jadi nama-nama itu harus membuat kita ya lebih terjaga untuk lebih dekat kepada Allah dan menjauhi
berbagai dosa. Karena apa? Karena ada malaikat yang senantiasa mencatat berbagai kebaikan dan keburukan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Baitul Makmur berada di langit yang ketujuh. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Kemudian apabila mereka telah keluar, maka tidak akan kembali lagi. Ini menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Iya, sangat banyak. Musuh ibu berapa? Ya, butuh berapa malaikat untuk mengatasi musuh ibu? Sedangkan malaikat kesaktiannya begitu luar biasa. Maka kalau kita iman kepada malaikat, malaikat itu lebih banyak. Yang sekali sholat saja 70.000, kemudian keluar dan tidak kembali lagi, itu 70.000. Sedangkan kita butuh berapa ribu malaikat. Bahkan dalam surat Al-Anfal kan ditegaskan kemarin ayat 9, jika Allah memperkenankan doa seorang hamba, apa yang terjadi? Maka Allah akan turunkan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Semua itu untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ya, unsur keimanan kita kepada malaikat itu adalah mengimani sifat-sifat malaikat yang kita ketahui. Apa saja sifat malaikat? Iya, selalu bertasbih. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam tiada hentinya. Tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Mempunyai sifat malu, mempunyai kekuatan dan kecepatan cahaya. Jadi nih Bu, di bab ini malaikat itu mempunyai kecepatan cahaya. Artinya kalau kita butuh pertolongan Allah, gak perlu dari jauh-jauh waktu. Gak perlu dari jauh-jauh waktu. Ketika Allah sudah bilang kun, maka fayakunnya itu sangat cepat. Ya, pasti terjadi. Kenapa? Karena malaikat yang bertugas untuk menyelesaikan urusannya pun itu memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Jadi ini menandakan bahwa kita nggak boleh putus asa. Jam 9 ya, penagih hutang yang mau nyita rumah mau datang. Jam 8 lebih 10 kita belum punya uang. Tenang aja. Berkat mah datangnya lebih cepat daripada cahaya. Tawakal saja kepada Allah. Jam 9 datang, apa yang terjadi? Ibu yang nunggu-nunggu, mana mereka rumah teh. Ternyata dia ngobrol jeung malaikat. Iya, diajak ngobrol jadi hilapeun. Iya. Hari ini ada kejadian Bu ya, kejadian yang mengingatkan saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa menit sebelum kesini, beberapa jam ya sebelum kesini, itu keadaan baik-baik saja Bu. Keadaan baik-baik saja. Saya dan Kang Ihsan ada jadwal ngisi kajian di salah satu perum. Biasa Ihsan membuka acara mafturat gitu. Ketika giliran saya masuk, itu tiba-tiba bingung Bu. Itu membingung saja. Bingung. Jadi ini teh gimana? Ini teh apa? Ini teh sedang apa? Begitu Bu, coba bayangin. Saya hanya bacain yang ada di laptop saja. Di laptop dibaca. Sekarang kayaknya udah selesai bingungnya. Iya. Dibaca sambil dibaca bingung begitu ya. Kenapa begini? Oh, ternyata itu adalah salah satu nikmat Allah yang jarang kita syukuri. Sok ibu seueur artos di pasien bingung. Dah bingung. Padahal artos seueur. Iya, ibu punya suami dikasih bingung. Padahal ada suami tapi bingung. Ibu punya anak-anak dikasih bingung. Bahkan saya teringat kisah dulu yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Salah satu nikmat ya yang Bapak Ibu terima yang jangan disyukuri itu apa? Nikmat ingat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bapak Ibu bisa datang ke sini karena ingat jadwalnya, ingat tempatnya, ingat agendanya. Coba kalau Ibu nggak ingat agendanya, tiba-tiba datang ke sini pakai pakaian pengantin. Loh, pakai pakaian pengantin? Gak tahu, lupa, dikirain teh mau nikah. Ya, subhanallah. Bahkan sesuatu yang sederhana apa itu? Ingat cara duduk. Ingat cara berdiri, ingat cara minum, ingat cara makan. Sok ibu kalau tidak ingat cara makan, nah bet hese makan teh. Tapi udah jarang disyukurinya, lempeng we orang teh. Tapi lamun dikasih lupa, Bapak Ibu sekalian. Ada kisah dramatis ya, seorang atlet ya yang sore sudah berlatih, kemudian tertidur nyenyak, pagi hari dia tidak bisa berdiri. Dicek sama dokter, 6 dokter memeriksanya, itu fisiknya sehat, bahkan di scan ya, di MRI begitu, di scan tulang,
organ dilihat, itu semuanya baik-baik saja. Iya, ketahuan sama psikiater. Iya, ternyata ia lupa cara untuk berdiri, lupa cara untuk menggunakan organ kaki, begitu ya. Ototnya ada bekerja secara fisik, tapi dia lupa kalau mau berdiri teh ototnya yang keras teh yang mana dulu, begitu ya. Subhanallah ya. Sok Bapak Ibu sekalian, kalau lupa cara mengendalikan ini tangan, udah nggak bisa ngepal tuh. Lupa itu kumaha. Kayak orang yang lagi dihipnotis, kemudian diberikan sugesti. Hitungan ketiga, tangan Anda tidak akan bisa mengepal. Betapapun Anda menginginkannya, maka tangan Anda akan semakin tidak bisa mengepal. 1, 2, 3 dan tidak bisa mengepal. Dia diganggu pikirannya, diganggu daya ingatnya hingga ia tidak bisa melakukan apapun. Ibu bisa pulang ke rumah, udah jarang syukuran, alhamdulillah purah. Coba kalau ibu tidak ingat, pas kegigir, hari saha, hari ibu misaha. Subhanallah. Sekali lagi, malaikat itu memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Jadi kita nggak perlu ragu, kita harus tenang. Pertolongan Allah itu kadang-kadang di akhir. Ya kan mudah bagi Allah untuk menghancurkan Fir'aun dan tentaranya, betul tidak? Iya. Contoh misalkan, ketika tentara Fir'aun sedang mengejar Nabi Musa, mudah bagi Allah untuk membuat mereka mendadak mati semuanya. Betul tidak? Mati, kemudian Nabi Musa selamat, gak usah nyebrang lautan. Pernah gak ibu merenung kenapa Allah memberikan sebuah kisah yang terkenal, yaitu berupa Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, kemudian lautan terbelah. Pernah gak Bapak Ibu berpikir kenapa ceritanya begitu? Agar kita berlapang dada dengan urusan-urusan hidup kita. Agar ada teladan. Iya. Bahwa nggak usah takut dengan musuh. Nabi Musa juga dikejar tentara Fir'aun sebagai musuhnya, dia kan selamat. Berarti kita nggak usah takut akan musuh. Kalau Allah nolong, tentara Fir'aun pun meninggal di telan lautan dan Nabi Musa selamat dari lautan. Jadi kalau suatu hari Bapak Ibu sedang berat menghadapi masalah, anggap saja ini adalah episode ibu ya, sebagai Nabi Musa atau pengikut Nabi Musa yang di belakang ada tentara Fir'aun, di depan ada lautan. Kemudian percaya jika Allah berkehendak menolong kita, Allah akan menurunkan 1000 malaikat yang apa? Yang akan membelahkan lautan untuk Nabi Musa. Begitupun untuk kita. Tapi kadang-kadang kita lebih yakin kepada yang lain daripada kepada Allah dan malaikat yang harus kita imani. Sifat malaikat yang berikutnya, tidak pernah lelah melakukan yang diperintahkannya. Yang berikutnya, tidak makan dan tidak minum. Ya. Yang berikutnya, dapat berubah wujud. Ini Quran surat Maryam ayat 17. Lalu kami mengutus malaikat Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin ditolong oleh Allah lewat malaikat, gak perlu membayangkan tiba-tiba ada makhluk putih dari langit, begitu tidak. Boleh jadi yang selama ini berdekatan duduk dengan kita itu adalah malaikat. So, kira Bapak Ibu lihat kiri kanannya, apakah Bapak Ibu yakin ini teh orang? Nah, ketinggal itu buat paroek, bawa jin ya macam. Iya, enggak ya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kisah tentang keajaiban, ya ternyata begitu ya. Rata-rata Bapak Ibu sekalian, keajaiban itu adalah sesuatu yang memang selama hidup kita sudah dekat. Kita kembali ke kisah Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu, yang menjadi jalan selamatnya Nabi Musa dari tentara Fir'aun dan yang bisa membelah lautan itu jalannya apa? Tongkat yang ia pegang selama ini. Dari dulu tongkatnya dipegang-pegang, tapi Nabi Musa pun tidak pernah menyangka bahwa tongkat itulah yang menjadi jalan pertolongan Allah. Boleh jadi panjangnya usia ayah dan ibu kita sampai sepuh hari ini, itu adalah tongkat Musanya bagi kita. Kalau kita bisa memuliakan mereka, maka itu menjadi jalan selamatnya kita dari tentara Fir'aun dan kelamnya lautan. Begitu. Kadang-kadang sesuatu yang sudah dekat. Ibu punya pekerjaan, atau ibu punya tetangga rese ya, yang tiap hari menghina ibu, boleh jadi itu adalah tongkat Musanya kita. Semakin sering ibu sakit hati, kalau ibu sadari pintu langit sering
terbuka, doa kita menghujam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jarang memanfaatkan itu. Kita bahkan larut dalam kekesalan, begitu. Iya. Kenapa orang tua kadang-kadang sering dikesalkan oleh anaknya? Kenapa? Karena itu adalah karunia dari Allah agar orang tua bisa mendoakan anaknya saat merasa kesal kepada anaknya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang terzalimi, maka saat itu pintu langit terbuka. Sebuah istilah bahwa ketika kita sedang terzalimi, maka doa-doa kita akan cenderung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba gitu ya, Bapak Ibu pernah merasa penat enggak saat punya hutang besar? Nah, penat itu bagian dari pertolongan. Jangan tidak mau penat. Semakin penat, semakin gelisah, semakin takut, maka harusnya saat itu Bapak Ibu menggunakannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, dalam keadaan injury time, saat-saat yang berbahaya, maka saat itu doa-doa kita akan cenderung lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan ahli pengajian kita khususnya diberikan karunia oleh Allah untuk menyadari saat hati merasa kesal, saat kita terhina, saat kita terzalimi, maka saat itu adalah waktu yang terbaik untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masalahnya jangan khawatir, karena tadi ditegaskan dalam Quran surat Al-Anfal, apabila Allah berkenan menolong hambanya, Allah akan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Baik, sekarang kita ambil hikmah ya dari sifat-sifat malaikat ini. Bapak Ibu masih ingat nggak? Malaikat itu makhluk yang apa tadi di awal itu? Makhluk yang dimuliakan. Maka kalau kita ingin dimuliakan, maka kita harus mencontoh sifat-sifat para malaikat. Sering-sering berzikir kepada Allah, bertasbih, maka kita akan dimuliakan. Kemudian jangan melakukan dosa, maka kita akan dimuliakan. Memiliki sifat malu, maka kita akan dimuliakan. Malu untuk berbuat dosa, malu kalau tidak taat kepada Allah. Iya. Kan orang juga dalam sholat begitu ya. Ada orang yang malu dengan kualitas sholatnya. Ada orang yang malah terbebani dengan kebaikan sholatnya. Maka orang yang memiliki rasa malu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak pernah lelah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan pernah lelah untuk bersabar, karena sabar itu perintah Allah. Jangan pernah lelah untuk bersedekah, karena sedekah itu perintah Allah dan Rasulnya. Jangan pernah lelah untuk taat kepada Allah, karena kalau kita lelah, begitu ya, kalau kita lelah, maka saat itu kebaikan-kebaikan kita akan terhenti dan kita akan dikuasai oleh berbagai bentuk kejahatan dan hawa nafsu. Tapi hejo kene. Dan yang terakhir, sifat malaikat itu adalah selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah ya. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, ini bagian keempat. Unsur keimanan kepada malaikat itu adalah mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang tugas malaikat. Jadi kita harus benar-benar iman bahwa malaikat itu yang diberikan nama khususnya itu sudah memiliki tugas-tugas dan itu benar-benar akan terjadi ya, tugas yang menjadi tugas malaikat itu akan terjadi. Contoh, saya pernah mensimulasikan ini dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya dulu kan pernah bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu memiliki dosa, memiliki kesalahan yang menurut Bapak Ibu sekalian orang lain itu tidak ada yang mengetahui? Orang tua tidak mengetahui, pasangan hidup tidak mengetahui, anak-anak kita tidak mengetahui dosa-dosa kita, begitu. Pertanyaannya, apakah nanti di hadapan para malaikat yang ditugaskan untuk menghisab Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menyembunyikan dosa itu? Maka ketika kita yakin bahwa ada malaikat yang nanti benar-benar akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita kerjakan dan kita tidak bisa mengelak darinya, maka mudah-mudahan ini menghadirkan rasa takut kita kepada Allah untuk berbuat dosa. Bahkan yang menjadi perhatian kita selama ini apa itu? Allah tahu apa yang kita kerjakan dan Allah pun tahu berbagai niat yang ada dalam hati kita saat kita mengerjakan
sesuatu. Mungkin dosa fisik sudah kita tinggalkan ya. Bapak Ibu tidak lagi meninggalkan dosa fisik, tapi dosa di dalam hati yang Allah ketahui, kadang-kadang kita masih mengerjakannya. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak berantem dengan orang lain, tapi hati yang masih membenci orang lain, kadang-kadang kita belum menyelesaikannya. Padahal Allah tahu memang fisik kita sudah tidak berantem, tapi hati yang benci Allah ketahui. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan percaya kepada malaikat dan mengimani apa yang telah kita ketahui tentang tugas-tugas malaikat, membuat kita semakin berhati-hati dalam kehidupan kita. Terakhir kita bahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, iman kepada malaikat ini akan meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setidaknya kita meyakini ada 2 malaikat yang senantiasa mencatat setiap kebaikan dan keburukan kita. Kemudian, iman kepada malaikat ini akan meningkatkan kualitas ikhlas, begitu ya? Iya. Kan ikhlas itu begini, Bapak Ibu berbuat baik, kemudian orang tidak melihat Bapak Ibu berbuat baik, tapi Bapak Ibu meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan baik kita, maka kita akan tenang saja. Iya. Akan tenang saja dengan semua itu. Ini dalam kehidupan terkadang kita harus begitu ya. Seorang istri terutama banyak berbuat baik untuk suaminya, meskipun suaminya tidak menyadari bahwa itu adalah kebaikan dari istrinya. Tapi ketika suami tidak menyadari bahwa istrinya begitu baik, apakah Allah dan malaikatnya pun tidak mengetahui itu? Allah dan malaikat akan senantiasa mengetahui sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Kenapa? Karena setiap kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang berikutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Yang kedua adalah membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Bapak Ibu sekalian, kebaikan dan keburukan itu seperti air dan minyak, yang sulit atau bahkan mungkin tidak akan pernah bisa bersatu. Ketika Bapak Ibu sedang melakukan kebaikan, artinya Bapak Ibu sedang dijauhkan dari keburukan. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu sedang melakukan keburukan, berarti Bapak Ibu sedang dijauhkan dari kebaikan. Maka ketika seseorang berhati-hati ya, terhadap keburukan, apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan kebaikan. Dan salah satu kebaikannya apa? Ia akan dipermudah berbagai urusan dengan pertolongan para malaikat. Yang ketiga, hikmah beriman kepada malaikat itu adalah mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat. Dan menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Kenapa? Karena sekecil apapun keburukan ini akan mendatangkan keburukan kepada kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan nih dengan materi dampak maksiat dan dosa. Di antara dampak maksiat dan dosa itu adalah terjadinya keburukan dalam hidup kita. Dan keburukan yang pertama dirasakan oleh orang yang berbuat dosa apa itu? Kegelisahan. Karena dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Ya. Maka ketika seseorang merasa gelisah, itu tandanya ada hal buruk yang sedang ia lakukan. Sebelum hal buruk itu menenggelamkan dirinya, alangkah baiknya ia segera menyadari hal buruk itu, kemudian bertaubat kepada Allah, sehingga hal buruk itu berubah menjadi hal yang baik. Karena dosa adalah sesuatu yang buruk, sedangkan taubat adalah sesuatu yang baik. Kalau yang baik sudah kita pegang, apa yang terjadi? Maka para malaikat akan menjadi jalan selesainya urusan-urusan kita. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ada dalam kondisi yang buruk, maka rumusnya bukan menyelesaikan keburukannya, tapi rumusnya ya berbuat baiklah sehingga kita layak untuk ditolong oleh para malaikat. Karena menyelesaikan keburukan itu bukan ranah kita, tapi menyelesaikan kebutuhan dan urusan kita itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadi baik ya, maka urusan yang buruk ini akan Allah selesaikan. Di antaranya dengan keyakinan kita dengan Allah menurunkan ribuan malaikat untuk menyelesaikan berbagai urusan kita. Yang berikutnya, hikmah beriman kepada malaikat yang berikutnya adalah keyakinan akan kebesaran Allah
ya, bertambah yang membuat manusia yang iman akan lebih merasa tenang dalam kehidupan. Bahkan tingkat keimanan itu berbanding lurus dengan sesuatu yang tidak masuk logika. Semakin beriman seseorang, maka ia akan tenang bahkan dengan sesuatu yang tidak masuk logika. Punten ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak khususnya yang sudah berumah tangga. Ketika mau nikah, Bapak, keinginan kan menggebu untuk nikah. Ada nggak keraguan di hati Bapak? Banyak pertanyaan di kemudian hari, apalagi ketika pihak calon mertua sudah menerima, kemudian ada sesuatu yang berusaha menggoyahkan hati kita. Kira-kira bakal bisa nggak ya membiayain? Kira-kira bakal punya rumah nggak ya? Kira-kira bakal punya kendaraan nggak ya? Pertanyaan itu secara alami akan ada pada setiap laki-laki yang sudah diterima oleh calon mertuanya. Keraguan begitu. Yang itu akan selesai dengan apa? Dengan yakinnya kita kepada Allah dan imannya kita kepada malaikat. Iya. Tiba-tiba punya rumah dengan caranya dapami di etang-etang masa teka hartos. Di mana orang bisa gaduh bumi, dan ada banyak cerita. Ceritanya itu ada yang dipermudah oleh malaikat tak bersayap. Cek mertuana teh, menikarunya si Ujang can gaduh bumi. Ya bapak gaduh atas anggoy heula cicil we ka bapak. 2 lebaran punah. Ya, itu cara Allah menolong hambanya. Ada juga yang dapat bonus, ya. Tiba-tiba ia dipertemukan dengan orang yang butuh pertolongan. Dia menolong orang itu dengan ikhlas. Orang yang ditolong memberi hadiah rumah dengan ikhlas. Coba bayangin, ada yang begitu. Ada juga yang dapat dengan susah payah, dimudahkanlah ia untuk mendapatkan rezeki. Bisnisnya tiba-tiba lancar sehingga hasil bisnisnya bisa beli rumah. Terlepas dari berbagai cara ia punya rumah, ya, saat itu kita menyadari bahwa punya atau tidak punya rumah itu bukan kuasa kita yang menentukan, karena caranya juga berbeda-beda. Iya. Ini ada kisah nih guru ngaji, kisah nyata. Dia itu baru menikah. Karena dia orang-orang yang aktivis dulunya, maka dia ngajar ngaji anak-anak. Dia ngontrak, Bapak Ibu sekalian, ngontrak begitu ya. Ketika ngontrak, ya, tetangga kontrakannya itu merasa terganggu dengan teriakan anak-anak kecil yang ngaji di rumah itu. Ngadulah ke yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan bilang, ya mau gimana lagi kan itu ngontrak, katanya ya kasihan. Kemudian dia datang untuk mengingatkan. Pas masuk ke rumah kontrakan, akhirnya meledak. Dia pun ikut marah karena ternyata dinding rumah kontrakannya sudah penuh dengan coretan-coretan anak-anak. Jadi we punya alasan untuk mengeluarkan. Lihat ya cintanya Allah. Dikeluarkanlah, ya, dikeluarkanlah 2 orang suami istri ini dari rumah kontrakan. Kemudian dia kesana kemari. Dia ketemu masjid, masjidnya kotor, dia bersihkan. Ketemu DKM-nya. Anda siapa? Saya begini cerita, saya diusir di kontrakan dan sebagainya. Dan saya sangat suka menjaga kebersihan masjid. Kemudian diberikanlah mihrab. Udahlah kalau begitu tinggal di mihrab, begitu ya. Tinggal di mihrab bersama istrinya, begitu ya. Tinggal di mihrab bersama istrinya, membersihkan masjid dan lain sebagainya. Sampai suatu hari Jumat tiba, begitu ya. Tidak sengaja, begitu ya. Dia bertemu dengan teman lamanya di toilet masjid, lagi beres-beres masjid, biasa persiapan Jumatan. Kemudian ketemu sama temannya, kamu di sini? Iya, udah lama di sini 2 tahun. 2 tahun kamu tinggal di masjid? Iya, kenapa? Cerita. Ternyata temannya ini, begitu ya, itu baru selesai mengerjakan proyek perumahan di samping masjid. Makanya dia Jumatan di situ. Dan dia punya jatah 1 rumah, ya, yang diberikan oleh perusahaan terhadap dirinya. Dan saat itu juga salaman, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan paingan saya dapat hadiah rumah. Kira antum jeung istri antum. Lihat ya bagaimana caranya, gitu ya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban. Padahal kalau menurut syariat tidak mungkin untuk beli rumah, ngontrak aja diusir, begitu ya, apalagi beli rumah. Tapi kalau Allah berkehendak, begitu, maka Allah bisa mengirim para malaikat untuk menyelesaikan persoalannya. Iya. Yang pernah saya alami, Bapak Ibu sekalian ya, kisah yang waktu saya ditodong di angkot itu. Iya. Kan preman yang bertato seluruh kulitnya ditato, ke wajah-wajahnya ditato itu kan tertidur waktu temannya nodong ke sini. Kemudian ketika dibangunkan, dia melihat saya, entah siapa yang dia lihat. Iya. Langsung hormat.
Maaf bos, salah orang, disangka bos tukang nodong. Iya, aduh. Tapi mudah bagi Allah untuk membuat orang salah lihat, begitu ya. Iya, mudah. Maka Bapak Ibu sekalian jangan khawatir dengan berbagai persoalan. Termasuk kalau Bapak Ibu sedang berat menghadapi persoalan, ya Bapak Ibu anggap saja itu mimpi atau prank, begitu ya. Iya. Oh, suami teh galak-galak, oh nuju ngeprank. Sebetulnya mah teu galak kan aya mah keur ngeprank ya. Maknya ngeprank tiap hari, batur ge ngeprank tiap waktu. Tenangkan saja hidup kita dengan keyakinan bahwa Allah itu akan mengirim 1000 malaikat untuk membuat hati kita menjadi tenang. Keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dengan yakinnya kita kepada malaikat. Ya. Yang terakhir ada Quran surat Al-Anfal yang tadi dikutip di awal. Ya. Coba Ibu baca ini pelan-pelan, Bapak baca ini pelan-pelan agar hati kita menjadi damai dengan iman kita kepada malaikat. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat. Ini kalimat keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi kalau Allah sudah berfirman demikian, maka 1000 malaikat itu benar-benar Allah akan turunkan begitu ya secara berturut-turut. Dan kelanjutan ayatnya, hal yang demikian diingatkan oleh Allah agar kalian merasa tenang dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, iman kepada malaikat ini adalah sesuatu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. The power of iman, di antaranya adalah iman kepada malaikat. Boleh jadi kita banyak ketakutan, banyak kekhawatiran karena lemahnya iman kita kepada para malaikat. Subhanallah ya. Oh, Bapak Ibu sekalian, ada 2 kejadian dalam hidup saya yang saat itu membuat saya takut, dan terakhir yang kemarin baru-baru saja begitu ya. Tapi itu tidak sedramatisir 2 kejadian. Kejadian yang pertama ketika dengan polosnya motor saya itu waktu itu menerobos banjir Nagreg. Ya. Dan sadar-sadar itu apa? Air itu sudah sampai di tangan, artinya 1 setang itu sudah tutup ya Bapak Ibu sekalian. Motor lami kakeum dugi ka setang. Logikana kedahna pareum geus Bapak Ibu ya. Tapi eta mah takbir we, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dugi Bapak Ibu dugi ka ujung teu pareum. Pas ninggal ka pengker teh anu ninja mah gitu ya, motor ninja nu langkung sarae, nu langkung garagah didarorong Bapak Ibu. Alhamdulillah eta nu kahiji. Anu kadua, nah 2 kejadian mah ini terjadi dalam huru-hara. Jadi suatu hari Bapak Ibu sekalian, saya pernah terlibat dalam hidup di mana gitu ya, kaki tangan itu berseliweran di depan. Kebayang ke Bapak Ibu sekalian? Siga perang gitu. Tapi di sini teh tangan ke sini, tapi enggak ada yang kena begitu ya. Kaki gitu ada yang ke pinggir, padahal yang lain mah pada kena begitu. Cuman saya masih ingat Ustadz Munawar guru kita itu memegang tangan saya, kemudian memekikkan takbir dengan takbirnya yang khas dengan suara yang kecil itu ya. Masih ingat teringat, Allahu Akbar, Allahu. Saya hanya mengikutinya saja begitu ya. Dan alhamdulillah selamat. Nah, kemarin yang terbaru Bapak Ibu sekalian, hari Jumat kemarin, saya tidak menceritakannya di hari Ibu. Nih di depan di kantor Brimob, Bapak Ibu pernah dengar enggak ceritanya? Ini anak SMA pernah dengar ceritanya enggak? Iya. Itu mah kayak mimpi Bapak Ibu sekalian. Kita kan pulang dari keperluannya lewat Jalan Copong. Nah, ada pertigaan yang ke terminal, ini yang ke sini ke kantor Brimob. Mobil saya masuk, saya melihat anak-anak motor gitu ya, pakai baju SMA sebagian bawa bendera hitam. Istri sempat nanya, "Itu bendera apa?" Enggak tahu Bi, tapi motornya banyak banget. Enggak nyangka bakal begitu. Baru selesai komentar gitu, motor maju. Nih, gerbang Brimob ya, ini gerbang Brimob, mobil saya lewat, motor maju. Pas motor maju, Brimob sama motor itu perang Bapak Ibu sekalian. Iya, istri saya teriak-teriak di dalamnya, jerit-jerit. Umi tenang, padahal abdi ge geumpeur. Ya Allah, eta mah bingung Pak. Iya.
Bingung. Kemudian dalam hati teh, wah ieu mah kudu diikhlaskeun mobil, bisi anu nubruk ti pengker, bisi aya batu nu nyasar kana kaca gitu ya. Kemudian saya ikhtiar hanya ngelakson tot ngelakson bari zikir gitu, ngelakson gitu. Itu mah 5 menit mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya terjadi huru-hara di Garut asa teu percanten gitu ya. Tapi pas pulang ke rumah dilihat mobil enggak ada goresan sedikit pun, alhamdulillah gitu ya. Itu Ibu luar biasa, asa ngimpi Ibu. Kayak di film Warrior, yang satu nyerbu, ya, yang satu nyerbu, pas adok buk-buk gitu, wah, luar biasa. Anu dibetot mah gitu ya, anu ditajam mah. Tapi saya mengambil hikmah dalam kejadian seperti itu, betul Bu, hanya Allah yang bisa menolong kita. 3 kejadian yang saya alami tadi, sebetulnya kalau secara logika harusnya sudah celaka, begitu ya. Tapi Allah berkehendak lain kalau Allah melindungi begitu. Bahwa ku aranjeun mah katinggalina teh teu aya mobil gitu ya. Atau ku aranjeun mah katinggalina teh delman karunya delman. Abi kusirna. Wallahu alam. Nu ada jelaslah salamet tuh, padahal menurut logika harusnya ya adalah yang nubruk atau ngegores mah begitu ya. Karena yang ini muter balik atau Bapak Ibu pengen pergi, yang sudah ke sana udah dapat serangan, yang awal saja yang selamat. Saya nggak tahu yang sebelah sininya begitu, wallahu alam. Sampai hari itu iya tegang gitu, sampai membutuhkan 1 butir kelapa untuk membantu ketenangan gitu. Jalan-jalan kelapa terus seueut nembe we tenang Bu. Kade sanes kode punya hese nyarana kelapa. Kelapa muda. Hayo enjing nyarana kelapa muda. Meh ustad tenang. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan persoalan sesulit apapun. Bahkan huru-hara sedahsyat apapun. Ya, jika Allah berkehendak. Bahkan terakhir ya kisah nyata waktu kejadian pergerakan tanah, tsunami tanah. Pernah dengar ya? Di mana itu teh? Di Maluku atau di mana ya tsunami tanah itu? Ya ada lulusan LC begitu ya. Yang ketika dia tersapu oleh tsunami, kemudian dia melihat ada papan di depannya. Ya. Kemudian dia bismillah, ya Allah ini ikhtiar, dipegang papan itu untuk selamat. Ternyata papan itu narik ke pinggir. Iya. Bapak Ibu tahu, ternyata itu bukan papan, ekor buaya. Iya. Dan saya percaya karena yang menyampaikan ini ahli agama, begitu. Oh, udahlah saya percaya saja. Kalau yang menyampaikannya dukun mungkin itu mistis, tapi ini LC yang menyampaikannya, begitu ya. Lulusan Timur Tengah yang mengerti agama, yang tahu kalau bohong itu dosa. Dia menulis bahwa salah satu hal yang menjadi jalan selamatnya dia itu adalah sebuah hal yang dianggap papan. Judulnya itu begitu. Pas saya baca kisahnya ternyata buaya. Iya, padahal ibu paling takut dengan buaya. Nanti mah kalau lagi susah nyari-nyari buaya. Mana ya buaya? Jangan ya. Carilah pertolongan Allah, maka Allah akan menolong dengan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, membuat hidup kita jauh lebih tenang. Karena jika Allah berkehendak menolong kita, Allah akan menolong kita dengan 1000 malaikat. Bukan 10, bukan 100, tapi 1000 malaikat. Rasa-rasanya 1 malaikat saja sudah akan bisa menyelesaikan urusan kita. Tapi Allah tidak main-main kalau menolong hambanya. Bukan hanya 1 yang akan dikirim, tapi 1000 malaikat. Benarkan posisinya sambil membayangkan persoalannya. Bapak Ibu tingkatkan keimanannya kepada malaikat. Kita beristighfar kepada Allah untuk meraih ridhonya. Karena kalau Allah sudah ridho, Allah sudah mengampuni kita, maka Allah akan menurunkan bala bantuannya kepada kita. Sambil beristighfar bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan kebaikannya, silakan siapkan, tunggu jemputan kebaikannya sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Ini kami yang lemah tanpa bantuan-Mu. Ini kami yang tidak berdaya tanpa pertolongan. Kami mohon ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami. Rabb, birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu hamba memohon pertolongan. Rabb, perbaiki segala urusan hamba ya Rabb. Perbaiki kesehatan kami ya Rabb. Perbaiki urusan perekonomian kami ya Rabb. Perbaiki suasana hati kami ya Rabb. Perbaiki ibadah-ibadah kami. Dan perbaiki urusan dunia serta akhirat kami. Duhai Allah, jika hari ini di tempat ini ada orang yang sedang mengalami kesulitan, kami mohon ya Allah, ganti kesulitannya dengan kemudahan. Jika di tempat ini saat ini ada orang yang sedang bersedih hati ya Allah, ganti kesedihannya dengan kebahagiaan dari-Mu. Jika ada orang yang sedang kebingungan ya Allah, ganti kebingungannya dengan petunjuk dari-Mu. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami, dan dengarlah doa-doa kami. Sejenak Bapak Ibu yang baik, hadirkan orang-orang yang kita sayangi dalam hati dan pikiran kita. Hadirkan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Lalu mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang kita sayangi dan memberikan kemudahan dalam berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Silakan Bapak Ibu sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian yakinkan hati kita bahwa hanya Allah lah sebaik-baik pelindung bagi diri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu yang baik, kiranya itu saja yang benar datangnya dari Allah, yang khilaf dari kebodohan saya pribadi mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.